Shalom, Horas Madi Hamuna Damang Dainang Seksi Lansia. Kita kembali akan melaksanakan ibadah PA kita pada hari ini. Saya berharap, saya berdoa, Damang Dainang semuanya dalam keadaan sehat. Marilah kita awali ibadah kita. Jumulu mahita marides yang buku de 520 sada ayat sada. Sangap di jauh banasun timbuni balgani olongna dan karasamu dilehon anakna nasa sadai manobus kita jolma pardosai puji ma debata ale manisia las roham sombama debata dapoton Jehovah nasun timbuni marhite anakna Tuhan Yesusi. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bahan PA kita untuk hari ini Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021 ditetapkan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 20 sampai 25. Saya akan baca demikian. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak dapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan yang saya berikan judul, Kesetiaan kepada Tuhan berbuah kemenangan. Kesetiaan kepada Tuhan berbuah kemenangan. Daniel adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat setia kepada Tuhan. Dia hidup di negeri Babel karena ditawan atau terbuang bersama dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga bangsa Israel yang lain. Mereka di sana terasing, menjadi orang asing, minoritas, dan banyak tekanan dan ancaman. Tapi semuanya itu tidak menghentikan Daniel untuk setia kepada Tuhan. Dia tetap mengutamakan persekutuan dengan Tuhannya. Dan di dalam Alkitab kita dicatat 3 kali sehari Daniel harus berdoa kepada Tuhan. Apapun situasi, kesibukan apapun itu, dia harus berdoa kepada Tuhan. Itulah Daniel.
Dan disebutkan dalam Alkitab kita, dia menjadi orang yang berhikmat, memiliki pengetahuan yang luas. Dia sangat berpengaruh, maka raja mengangkat dia di dalam pemerintahan. Dia diberi jabatan karena dia sangat berhikmat, dia berkarisma, dan dia berintegritas. Dia sangat bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Dia sangat disayangi raja karena dia memiliki pengetahuan dan hikmat. Dari mana datangnya hikmat itu? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi karena kesetiaannya kepada Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, maka dia berhikmat. Tapi begitu dia diberi jabatan oleh Raja Darius di kerajaan Babel, kerajaan Persia, itu menjadi masalah tersendiri karena orang-orang, pejabat-pejabat yang lain cemburu. Mereka mencari alasan bagaimana untuk menyingkirkan Daniel ini. Mereka bersekongkol, berkonspirasi, lalu dicarilah jalan. Dan mereka merancang sebuah undang-undang. Isinya adalah kalau ada orang di sekitar kerajaan Babel harus berdoa kepada Raja Darius. Tidak boleh kepada dewa yang lain. Harus menyembah kepada Raja Darius. Tidak boleh kepada dewa yang lain. Itulah bunyi undang-undang, dan mereka membujuk raja supaya menyetujui undang-undang itu. Raja tidak curiga, bahkan dia sangat senang hati karena tersanjung, karena dia alamat doa-doa semua, pujian dan sembahan, maka dia pun menyetujui dan undang-undang itu disahkan di seluruh kerajaan. Tetapi sesungguhnya undang-undang itu dibuat yang cemburu kepada Daniel untuk menjebak Daniel. Dan benar saja, Daniel tidak berubah kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun undang-undang itu sudah berlaku, dia tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Maka dia pun diadukan, dituduh melakukan kejahatan, pengkhianatan terhadap raja. Karena dia selalu berdoa kepada Tuhan dan tidak mau menyembah raja. Lalu hukumannya adalah dilempar ke gua singa. Raja Darius terkejut. Dia pun sangat sedih. Dia ingin sekali membebaskan Daniel karena dia sangat sayang kepada Daniel. Tapi di sisi lain, undang-undang di kerajaan Babel, di kerajaan Persia, tidak boleh diubah. Maka dengan berat hati, Raja Darius mengizinkan Daniel dilemparkan ke gua singa. Setelah dilemparkan, raja sangat sedih, dan besoknya dia datang ke gua itu dengan harapan bahwa Daniel masih hidup. Itulah nats kita. Dengan sayu raja memanggil, "Daniel, apakah Allah yang engkau sembah itu sanggup menyelamatkanmu?" Dia berharap Daniel masih hidup. Dan benar, Daniel hidup. Dan dia menjawab, "Ya Tuan, ya Raja, Tuanku, kekallah engkau, kekallah hidupmu. Tuhan yang aku sembah telah mengirim malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku." Raja sangat senang, bergembira, lalu disuruhlah orang menarik Daniel dari gua singa itu, dan diperintahkan siapa yang menuduh Daniel, siapa yang memusuhinya, dilemparkan ke gua itu bersama dengan anak-anaknya, dengan istri-istrinya. Itulah kisah Daniel yang sangat heroik bersama dengan teman-temannya yang sangat setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan berbuah kemenangan. Memang ada jalan-jalan kesulitan. Itulah pesan yang kita
bisa petik dari nats ini. Di Hamuna, Damang, Dainang, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA hari ini, Tuhan tidak berjanji untuk membuang kesulitan dan penderitaan. Tantangan hidup tidak pernah dijanjikan Tuhan tidak ada. Tetapi Tuhan berjanji Dia menyertai kita untuk selalu melindungi di dalam segala kesulitan, dalam segala tantangan dan pergumulan. Daniel di tengah-tengah gua singa selalu dilindungi Tuhan. Kuasa Tuhan yang tak terbatas memelihara hidupnya sehingga dia tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu. Itulah kehidupan orang-orang beriman yang setia kepada Tuhan. Penuh singa-singa di dalam hidupnya, penuh api seperti Sadrak, Abednego, dan Mesak juga. Tapi di tengah-tengah api, di tengah-tengah gua singa itu, Tuhan berkuasa dan membukakan jalan sehingga mereka terlindungi dan terpelihara. Di Hamuna, Damang, Dainang, Seksi Lansia, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti bahan PA kita hari ini, sama seperti Daniel, kita pun juga mungkin mengalami banyak tantangan dan kesulitan dalam kehidupan ini. Dan bisa jadi karena keadaan buruk di sekitar kita membuat kita mengeluh, kecewa, dan mungkin berpikir kita akan celaka, kita akan habis, kita akan berakhir. Tapi PA kita hari ini memastikan sesulit apapun situasi, seburuk apapun keadaan, kalau kita setia kepada Tuhan, Dia berkuasa untuk menjaga kita, melindungi kita, dan memelihara hidup kita, bahkan membukakan jalan sehingga kita memperoleh kemenangan. Itulah janji Tuhan. Maka tetaplah setia apapun keadaan, apapun situasi. Setialah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, taat kepada firman-Nya, maka kita akan memperoleh kemenangan, mengalami kemenangan dan kemuliaan. Damang, Dainang, Seksi Lansia, mungkin saja karena umur yang begitu panjang diberikan Tuhan kepada kita, ya bisa jadi ada daya kita yang sudah mulai menurun, kekuatan kita yang sudah mulai berkurang, atau mudah kena penyakit, diserang penyakit. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, tetaplah setia. Tuhan punya cara untuk melindungi kita. Kita tidak hanya dilindungi, tidak dipelihara hanya waktu muda, tapi di usia yang sudah lansia pun Tuhan tetap berkepentingan untuk melindungi Amang Inang dan selalu membuka jalan keluar di dalam setiap pergumulan. Tetaplah setia. Pengalaman-pengalaman rohani yang sudah lewat itu juga membantu dan menolong melihat kembali perjalanan masa lalu, bahwa memang tangan Tuhan selalu menyertai kita walaupun penuh kesulitan, walaupun penuh tantangan, walaupun penuh ancaman. Tapi kemenangan pasti menjadi milik orang yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Damang, Dainang, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, pesan dari PA ini jelas sekali. Kesetiaan pasti membuahkan kemenangan. Oleh karena itu, apapun yang ada di hadapan kita, kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan atau sakit penyakit, jangan fokus kepada persoalan itu. Ada Tuhan kita yang lebih besar dari situ. Maka setialah kepadanya. Persoalan yang besar, masalah yang banyak akan diselesaikan. Kita akan dibantu, kita akan ditolong untuk melewatinya. Inilah janji Tuhan. Kesetiaan pasti berbuah
kemenangan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami terima. Ia banyak kesulitan, tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan mengikuti jalan setiap orang percaya. Tetapi Engkau meminta kesetiaan kami, sehingga Engkau akan mengalirkan kuasa dan pertolongan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu seksi lansia. Bapa, Engkau sudah memberkati mereka panjang umur dengan pengalaman rohani yang sangat banyak. Tolong mereka, apapun aktivitasnya, sertai kalau mereka sakit, Tuhan pulihkan. Dan di dalam pergumulan, Tuhan bukakan jalan. Tuhan, kalau mereka berdoa, mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya dan keturunannya, mendoakan gerejanya, mendoakan bangsanya, bersegeralah Tuhan mendengar, mengabulkan, karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Dengarkan doanya dan kabulkan Tuhan. Inilah doa kami, dengarkan kami, sertailah semua anak-anak-Mu seksi lansia. Terimalah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita Hutma Taidehon Bukwede nomor 637 ayat 1. Molo podo huton dame sonang rohaki sai horas dalam artua nasana hinokotni hototongi hutonoku Yesus mapaluaan hosambing dolo aku alani martuaan. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Horas madihita saluhna. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.